Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ISO 27002 di klausa 12 yaitu Operation Security yang beranggotakan Valea Amira Nafisa, saya Dimas Prakoso dan juga Andi Anissa Salsa Hardianti. Untuk discussion point yang akan kita bahas yaitu ada operational procedure and responsibilities, protection from malware, dan juga backup. Untuk operational procedure and responsibility, tahap ini bertujuan untuk memastikan operasi dapat berjalan dengan aman dari fasilitas pemrosesan informasi. Ada beberapa subprosedur operasi terdokumentasi, antara lain yaitu ada kontrol dan juga ada panduan implementasi atau implementation guidance. Pada kontrol itu sendiri, prosedur operasi yang harus didokumentasikan dan dipastikan ketersediaannya atau availability-nya untuk stakeholder yang membutuhkan. Dan untuk panduan implementasi, kegiatan operasional yang berkaitan dengan fasilitas pemrosesan informasi dan komunikasi seperti adanya prosedur yang terdokumentasi. Prosedur operasi akan menentukan instruksi operasional sebagai berikut. Ada instalasi dan konfigurasi sistem, pemrosesan dan penanganan informasi baik otomatis maupun manual, ada pencadangan, penjadwalan, dan juga pemulihan sistem. Prosedur operasi, prosedur operasional, dan prosedur terdokumentasi untuk aktivitas sistem harus diperlakukan sebagai dokumen formal dan perubahan yang disahkan oleh manajemen. Berikut adalah bentuk penerapan klausa 12 di Operation Security dengan perusahaan yang kita jadikan study case, yaitu pernyataan pertama ada prosedur operasi didokumentasikan dan tersedia bila stakeholder membutuhkan. Keterkaitannya dengan perusahaan yang dijadikan study case yaitu keterbatasan masa operasional dan menghasilkan operasi kemampuan untuk layanan. Untuk poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Visa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut merupakan subbab kedua dari klausa 12 yaitu protection from malware yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dan fasilitas pemrosesan informasi dilindungi dari malware. Selanjutnya, pada controls against malware atau kontrol terhadap malware, terdapat beberapa hal yang perlu diterapkan untuk melindungi dari malware, yaitu detection atau deteksi, prevention atau pencegahan, lalu recovery controls atau kontrol pemulihan. Selanjutnya, adapun implementation guidance atau implementasi perlindungan terhadap malware, dan perlindungan terhadap malware ini harus berdasarkan malware detection and repair software, information security awareness, and appropriate system access and change management controls. Sehingga pedoman yang perlu dipertimbangkan terdiri dari 12 panduan untuk melindungi malware. Next. Dan dari 12 pernyataan tersebut disingkat menjadi 5 pernyataan yang berisi yang pertama, membuat kebijakan formal yang melarang pengguna perangkat lunak yang tidak sah. Yang kedua, menerapkan kontrol untuk pencegahan atau mendeteksi pengguna perangkat lunak dan website yang tidak sah atau berbahaya. Tersedianya kebijakan formal terkait pengambilan file dan perangkat lunak baik dari jaringan eksternal atau media lain, disertai tindakan apa yang perlu diambil. Selanjutnya, menyiapkan rencana keberlanjutan bisnis untuk pemulihan dan serangan malware termasuk semua data yang dibutuhkan dan perangkat lunak cadangan serta pengaturan pemulihan.
Lalu yang kelima, mendefinisikan prosedur dan tanggung jawab untuk berurusan dengan perlindungan malware pada sistem, pelatihan dalam penggunaannya, dan laporan serta pemulihan dari serangan malware. Dan hal ini dikaitkan dengan studi kasus kami. Selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Salsa. Kemudian backup merupakan proses pembuatan cadangan data dengan cara menyalin atau membuat arsip data agar nantinya dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan. Tujuan diadakannya backup yaitu antara lain mengembalikan data apabila data hilang, baik disengaja ataupun terhapus, ataupun jika data korup. Salinan backup informasi perangkat lunak dan gambar sistem harus diambil dan diuji secara teratur sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati. Kebijakan backup harus ditetapkan untuk menentukan persyaratan organisasi terhadap backup informasi perangkat lunak dan sistem. Kebijakan sebelum melakukan backup harus melakukan persyaratan penyimpanan dan perlindungan. Fasilitas yang digunakan atau perangkat yang digunakan untuk melakukan backup harus memadai untuk memastikan bahwa semua informasi penting dan software dapat direstore setelah kegagalan atau kehilangan terjadi. Saat membuat rencana untuk melakukan backup, ada pun hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Next. Yang pertama yaitu rekap data yang akurat dan lengkap, serta prosedur restore yang terdokumentasi harus dibuat. Kemudian yang kedua, extend. Data yang terduplikasi dari satu device atau tempat juga dapat disalin ke media penyimpanan data seperti hard disk eksternal, flash drive, CD atau DVD, server, dan ataupun cloud. Yang ketiga, hasil backup harus disimpan pada perangkat yang berbeda. Dan yang keempat, informasi hasil backup harus terlindungi baik fisik maupun dari lingkungannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, media atau penyimpanan yang dijadikan tempat backup harus diuji secara teratur untuk memastikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat dilakukan dan digunakan dalam keadaan darurat apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu hasil backup harus dilindungi secara enkripsi karena kerahasiaan data merupakan hal yang utama dari proses backup ini. Selanjutnya yaitu bentuk penerapan klausa 12. Di sini, karena perusahaan yang kami jadikan studi case tidak memberikan data backup, karena data backup tersebut merupakan data yang bersifat privasi dari perusahaan, sehingga kami tidak mendapatkan pernyataan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.